warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Afriani. NIM saya 18090611501. Saya dari kelas B9 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Yang D, karakteristik pendekatan sains teknologi. Ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu bidang ilmu yang rumit karena ruang lingkupnya sangat luas dan merupakan gabungan dari ilmu-ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan antropologi. Nah, ilmu pengetahuan sosial ini tadi memfokuskan perhatiannya pada peranan manusia dalam masyarakat, terutama dalam situasi global. Nah, melalui proses pembelajaran ini, dengan menggunakan pendekatan sains ini tadi, masyarakat akan mengantarkan peserta didik untuk bisa melihat ilmu sebagai dunianya. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik pendekatan sains teknologi masyarakat menurut Yoger tahun 1992. Nah, menurut karakteristik pendekatan sains teknologi dan masyarakat menurut Yoger ini tadi ada 5. Yang pertama domain konsep, yang kedua domain proses, yang ketiga domain aplikasi, yang keempat domain kreativitas, dan yang kelima domain sikap. Nah, yang pertama domain konsep. Domain konsep ini memfokuskan pada muatan dan tujuan-tujuan sains untuk mengelompokkan keadaan alam yang teramat dan menjelaskan hubungan-hubungan dari proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik. Kemudian domain konsep. Nah, kemudian domain proses. Domain proses meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan bagaimana proses sains ini tadi berpikir dan bekerja. Misalnya, melakukan observasi, eksploitasi, pengklasifikasian, perorganisasian data, pengukuran, pembuatan grafik, pemahaman, berkomunikasi, penyimpulan, prediksi, perumusan, dan pengujian hipotesis. Yang ketiga, domain aplikasi. Nah, domain ini mengaplikasikan konsep, keterampilan, memahami prinsip-prinsip ilmiah dan etnologi yang terdapat dalam rumah tangga, menggunakan proses ilmiah dalam memecahkan masalah, memahami dan menilai laporan media massa. Nah, dalam memecahkan masalah, dia lebih cenderung menggunakan media massa serta mengenal perkembangan pengetahuan. Selanjutnya, domain kreativitas. Nah, domain kreativitas ini mengedepankan kemampuan manusia yang terpenting dalam domain ini, antaranya seperti visualisasi, menghasilkan gambar mental, menggabungkan objek-objek dan ide-ide dalam cara-cara baru, serta memecahkan masalah dan teka-teki, memprediksi konsekuensi, dan menyarankan alasan-alasan, serta mendesain alat atau mesin untuk menghasilkan produk yang tidak biasa atau produk yang benar-benar luar biasa. Selanjutnya yang terakhir adalah domain sikap. Nah, domain sikap ini mengedepankan atau mengutamakan pengembangan sikap terhadap sains pada umumnya. Kegunaan belajar dan bagi guru pada domain sikap ini dapat mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri, dapat mengeksplorasi emosi, mengembangkan kepekaan rasa terhadap perasaan orang lain, serta dapat mengekspresikan dengan matang dengan cara-cara instruksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat menurut Yoger dalam Pajar tahun 2004. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah-masalah setempat. Nah, mengidentifikasi masalah-masalah setempat ini artinya kita harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang berada di lingkungan kita. Selanjutnya, penggunaan sumber daya setempat. Nah, penggunaan sumber daya setempat artinya kita harus bisa memanfaatkan dengan baik sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, keikutsertaan yang aktif dari peserta didik. Artinya di sini, dalam proses pembelajaran, peserta didik harus lebih aktif dan lebih berpartisipasi dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, perpanjangan pembelajaran di luar sekolah dan di sekolah. Artinya, seorang guru harus mengutamakan pembelajaran atau tidak bertele-tele dalam menjelaskan masalah sehingga pembelajaran yang dicapai di kelas dapat lebih banyak daripada kita harus bertele-tele. Kemudian, fokus pada dampak sains dan teknologi terhadap peserta didik. Artinya,
kita sebagai guru harus tahu apa sih dampak dari sains dan teknologi ini terhadap peserta didik, apakah dia positif, apakah dia negatif. Bagaimana cara kita menanggulangi seandainya kalau dampak tersebut ada dampak negatif. Nah, selanjutnya yang keenam, satu pandangan bahwa isi daripada peserta didik bukan hanya konsep-konsep saja yang harus dikuasai peserta didik dalam kelas. Artinya, peserta didik tersebut bukan hanya tahu atau mengerti apa sih yang dijelaskan oleh guru, tapi peserta didik ini tadi harus bisa menjelaskan ataupun mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian yang ketujuh, pendekatan pada keterampilan proses. Nah, pendekatan pada keterampilan proses artinya seorang guru harus bisa mengedepankan pendekatan ataupun keterampilan-keterampilan yang ada pada murid, menonjolkan keterampilan-keterampilan tersebut. Yang kedelapan, penekanan pada kesadaran karir. Artinya seorang guru harus sadar apa karir mereka, apa profesi mereka untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kemudian, kesempatan bagi peserta didik untuk berperan sebagai warga negara. Artinya, peserta didik harus keluar, saat belajar mengajar tidak hanya di kelas, tapi harus keluar ataupun bergaul dengan masyarakat. Bisa diartikan menjelaskan dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan membawa murid ke lingkungan luar. Selanjutnya, ada 6 ranah yang terlibat dalam pelaksanaan pendekatan pembelajaran sains teknologi menurut Pojji tahun 2007. Nah, yang pertama ada konsep, fakta, dan generalisasi. Yang kedua ada proses. Yang ketiga ada kreativitas. Yang keempat ada aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada sikap. Dan yang keenam cenderung untuk melakukan tindakan nyata. Nah, yang pertama konsep, fakta, dan generalisasi. Nah, konsep, fakta, dan generalisasi ini diambil dari bidang ilmu tertentu dan merupakan kekasan atau ciri dari masing-masing bidang ilmu. Kemudian proses ini diartikan dengan bagaimana proses memperoleh konsep dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian kreativitas. Nah, kreativitas ini mencangkup 5 perilaku individu, yakni kelancaran, fleksibilitas, organilitas, dan sensitivitas. Dan yang keempat, aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi konsep ini merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan transfer belajar adalah apabila peserta didik tersebut dapat menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Yang kelima, sikap. Nah, sikap dalam hal ini mencakup menyadari kebesaran Tuhan, menghargai hasil penemuan para ilmuwan. Yang keenam, cenderung untuk melakukan tindakan nyata. Nah, artinya apabila terjadi sesuatu dalam lingkungannya yang memerlukan peran sertanya, maka dia akan mengambil tindakan nyata untuk membantu hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Nah, dalam pelaksanaan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan sains dan masyarakat, ini perlu memperhatikan karakteristik yang khas dari model tersebut. Selanjutnya, yang penerapan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendidikan IPS sebagai suatu mata pelajaran utama bagi peserta didik di sekolah harus senantiasa tanggap dan membenahi diri agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan terutama ilmu pengetahuan sains ini tadi dan teknologi yang ada berkembang di masyarakat, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada agar kita tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat menurut National Science Teacher Association atau NSTA tahun 1990. Nah, yang pertama, prinsip menurut NSTA ini yang pertama adalah peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan. Artinya, peserta didik harus bisa mengidentifikasi apa sih dampak yang timbul dari persoalan tersebut di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Nah, peserta didik harus bisa menggunakan sumber daya lokal untuk mencari informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang telah berhasil diidentifikasi tadi. Selanjutnya, memfokuskan pembelajaran pada akibat yang ditimbulkan oleh
sains dan teknologi bagi peserta didik. Nah, ini artinya setelah kita menemukan sumber daya yang bisa digunakan untuk mencari informasi, peserta didik harus bisa fokus pada akibat yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi tersebut di lingkungan sekitarnya. Kemudian pandangan bahwa pemahaman terhadap konten sains lebih berharga daripada sekedar mampu mengerjakan soal. Nah, artinya bahwa seorang peserta didik harus bisa tidak hanya bisa mengerti apa yang dipahami, dia harus bisa mempraktekkan langsung ke lingkungan sekitarnya. Kemudian adanya penekanan pada kesadaran karakter, terutama karir yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Artinya peserta didik harus sadar karirnya, terutama yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman tentang aturan hidup bermasyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang diidentifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapat Poet Jadi tahun 2005. Nah, Poet Jadi ini tadi memperkuat pernyataan menurut National Science Teacher Association atau NSTA ini tadi dengan mengatakan bahwa pembelajaran dalam dunia modern tidak memisahkan diri dengan sains teknologi. Dalam prakteknya, model pembelajaran yang berbasis sains dan teknologi ini hendaknya senantiasa menggabungkan dua hal pentingnya ini, yakni sains dan ilmu. Nah, dua hal ini senantiasa dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan interaksi di dunia pendidikan dengan seni, perilaku, aktivitas pembelajaran, melibatkan intuisi, kreativitas, inspirasi, dan serta bakat. Nah, dalam pembelajaran IPS, guru dituntut untuk senantiasa membuat peserta didik menjadi warga yang baik, tanggap terhadap perkembangan teknologi, dan dapat menilai secara kritis dampak positif dan negatif kemajuan teknologi, sehingga dapat mengambil keputusan untuk kesejahteraan masyarakat secara baik. Nah, pembelajaran menggunakan sains dan teknologi masyarakat diharapkan peserta didik akan memiliki kepekaan dan lebih menyadari manfaat yang telah dipelajari di lingkungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, pada tahap pendahuluan ini dikemukakan isu-isu masalah yang ada di masyarakat yang dapat digali dari siswa. Tetapi masalah yang ada di masyarakat, apabila guru tidak berhasil memperoleh tanggapan dari siswa, dapat saja dikemukakan sendiri oleh guru yang akan ditawarkan pada siswa. Tahapan ini disebut dengan inisiasi dan mengawali, memulai, dapat pula disebut dengan tahap intiasi. Nah, pada tahap pendahuluan ini juga dilakukan apresiasi dalam kehidupan yang dapat dilakukan, yaitu mengaitkan peristiwa yang telah diketahui siswa dengan peristiwa lainnya ataupun dengan kesinambungan pengetahuan, karena diawali dengan hal-hal yang telah diketahui siswa sebelumnya yang ditekankan pada keadaan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pendahuluan ini guru juga dapat melakukan eksplorasi terhadap peserta didik melalui pemberian tugas untuk melakukan kegiatan lapangan atau di luar kelas secara berkelompok. Baiklah, sekian yang saya dapat saya jelaskan. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.